Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini kami semua Tuhan, dan kami mohon ampun untuk semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita belajar Alkitab. Hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Petrus, pasal 1, dibaca dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 17 hingga ayat 21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Nah, sudah siap mendengarkan cerita? Pasang telinga baik-baik. Encik berharap setelah ini anak-anak semua bersama mama papa akan bisa menceritakan cerita ini kepada orang lain. Biasakan setelah dengar cerita, kalian ceritakan cerita firman Tuhan itu, kabar baik itu, kepada orang-orang yang kamu jumpai. Nah, hari ini anak-anak, Encik mau bertanya, di antara kalian siapa yang pernah menumpang di rumah orang lain? Misalnya, atau menumpang sebentar di hotel, menumpang di rumah saudara misalnya. Mungkin ada yang pernah atau ada yang tidak. Tapi kalau seandainya kita menumpang di rumah orang lain atau menumpang di tempat orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh mengacak-acak rumah tersebut, membuat kekacauan, mencoret-coret, berperilaku tidak baik? Tentu tidak, anak-anak. Ketika kita menumpang di tempat orang, kita pasti akan menjaga perilaku kita. Tidak berbuat sembarangan, kita pasti akan menjadi anak-anak yang manis, menjaga hidup kita dan juga lingkungan di mana anak-anak ada. Nah, hari ini pesan firman Tuhan yang paling pertama yang mau Encik sampaikan kepada kita semua, kepada kalian, bahwa ternyata firman Tuhan di pembacaan hari ini di ayat 17 mengingatkan kita semua ini hanya menumpang di atas dunia. Apa artinya? Berarti kita semua ini tidak akan selalu ada di atas dunia, karena suatu waktu setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini, tidak akan selalu ada di atas dunia ini. Jadi makanya firman Tuhan memberikan kepada kita peringatan bahwa kita semua hanya menumpang di dalam dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, karena kita orang-orang yang hanya menumpang? Dikatakan maka kita harus takut kepada Tuhan, takut kepada Allah. Apakah takut kepada Allah? Takut seperti misalnya takut digelap, atau takut melihat sesuatu yang mungkin yang menakutkan begitu seperti menonton film horor? Tidak juga seperti itu, anak-anak. Takut kepada Tuhan artinya Tuhan mau anak-anak semua menghormati Tuhan. Anak-anak harus ingat bahwa Tuhan ada, Tuhan melihat
apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak pikirkan. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Maka Tuhan mau kita semua harus selalu takut akan Tuhan dan ingat bahwa hidup kita di dunia hanya sementara. Maka kalau kita hanya tinggal sementara di atas dunia ini, hanya menumpang di atas dunia ini, Tuhan mau anak-anak semua akan menjaga hidup kita. Tidak akan sembarangan. Tidak hanya menghabiskan waktu untuk handphone saja. Tidak hanya menghabiskan waktu untuk main game sepanjang waktu. Hanya belajar terus, hanya bermain terus. Tapi Tuhan mau bahwa anak-anak Tuhan yang hanya menumpang di dunia, yang suatu waktu akan pulang untuk tinggal di rumah kita, rumah yang kekal, rumah yang selama-lamanya yaitu di sorga, maka kita harus menjaga hidup kita di dunia ini. Kita harus hidup dengan takut, hormat akan Allah. Tidak akan sembarangan di bibir, di mulut, di perkataan. Tidak akan sembarangan tangan kita. Tidak akan gampang untuk membuli teman. Karena firman Tuhan menasehati dan mengingatkan kita untuk hal itu. Jadi mari ingat selalu bahwa kita semua hanya sementara, hanya menumpang di dunia ini. Jadi anak-anak semua tidak boleh sembarangan untuk hidup. Tidak boleh sembarangan berkata-kata, tidak boleh sembarangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbuat jahat kepada orang lain. Selanjutnya, pesan firman Tuhan yang kedua. Kita semua berharga. Anak-anak sangat berharga. Encik juga berharga. Papa, mama, oma, opa, om, tante, teman-teman di sekolah minggu, encik, engku, bahkan bapak ibu guru. Semua kita berharga, apalagi anak-anak semua adalah sangat berharga. Mengapa encik bilang kalian berharga? Karena kita semua di ayat 18 dan 19, kita ini sebenarnya harus binasa. Binasa artinya anak-anak, kita semua seharusnya dihukum. Karena kita semua ini adalah orang yang berdosa. Nah, orang berdosa itu hukumannya apa anak-anak? Hukumannya adalah maut, terpisah dari Allah, mengalami kematian kekal. Kita harus tinggal di neraka, terputus dari Allah. Kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di neraka tidak ada Tuhan Yesus, anak-anakku. Nah, itu sebenarnya hidup kita, tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat sayang kepada kita semua, sehingga Allah menebus kita dari hutang dosa dengan mempersembahkan, dengan memberikan dirinya sebagai korban persembahan untuk menggantikan kita. Yang berbuat dosa menurut anak-anak siapa? Apakah Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak berdosa. Dia benar-benar kudus, suci. Yang berbuat dosa adalah manusia. Nah, yang seharusnya dihukum siapa? Ya tentu yang berbuat dosa. Tetapi karena manusia itu berdosa, maka manusia tidak bisa menebus hidupnya, manusia tidak bisa memperbaiki dirinya. Seperti ini anak-anak encik contohkan. Misalnya ini ya, misalnya kalian punya mainan yang sangat kalian sayangi, mainan apapun itu. Tiba-tiba mainan itu rusak parah, rusak benar-benar. Dan kalian sudah coba perbaiki. Sudah pergi kemana-mana untuk diperbaiki. Tapi tidak ada yang bisa memperbaiki selain pembuat mainan tersebut. Nah, pembuat mainan itu meminta harga yang sangat mahal. Dia bilang ke kalian, kalau kamu mau mainanmu ini jadi bagus kembali, kamu harus memberikan saya emas sebanyak seisi dunia ini. Kira-kira di antara anak-anak semua,
yang punya orang tua yang paling kaya di dunia ini, apakah mampu memberikan sebanyak itu? Pasti tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Nah, itu sama seperti kehidupan kita. Mau bikin apapun, mau buat apapun, orang berdosa tidak bisa memperbaiki dirinya, anak-anak. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena kita ini sudah berdosa. Tapi yang bisa untuk memperbaiki kita, untuk menebus kita, untuk menghilangkan dosa kita, hanya yang tidak berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Hanya Allah, Allah saja. Dan hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, yang boleh untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi, waktu kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak, dengar baik. Waktu kalian percaya kepada Tuhan Yesus, terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus yang menanggung semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Anak-anak tidak menanggungnya, Tuhan Yesus yang menanggungnya. Makanya darahnya itu harus tercurah, dia harus dipukuli, dia harus menderita, dia dicambuk. Karena darah Tuhan Yesus itu yang membuat kita semua yang percaya kepadanya menjadi suci, menjadi benar. Bukan karena kita hebat, bukan karena anak-anak sudah berbuat ini itu, tidak. Tapi semua itu karena darah Tuhan Yesus Kristus. Makanya anak-anak, berapa harga kita semua? Berapa harga kalian? Apakah seharga emas di dunia ini? Tidak. Harga kalian, harga kita semua seharga darah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada harta yang bisa membelinya. Tidak ada siapapun yang paling kaya, yang paling hebat, yang bisa menebus kita selain daripada darah Tuhan Yesus Kristus. Makanya anak-anak ingat baik. Kita hanya bisa diselamatkan dengan darah yang begitu mahal. Jadi Tuhan begitu sayang kepada kita dan begitu kita sangat berharga. Makanya sampai dia rela untuk mengorbankan dirinya menjadi tebusan untuk Encik dan anak-anak semua. Jadi jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa ditebus. Sebab hanya Tuhan Yesus, Allah yang benar-benar Allah, 100% Allah, tetapi juga 100% manusia, namun tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dia bisa menggantikan kita, menjalani hukuman dosa kita di atas kayu salib. Sehingga Encik dan anak-anak semua tidak dihukum. Karena hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau sayang kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, ingatlah kalian sangat berharga. Orang-orang boleh bilang kalian tidak berharga. Mungkin teman-teman katakan, oh kamu hitam, kamu ini, kamu itu. Tapi bilang saja, saya berharga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sekali sama anak-anak semua. Sayang sama kalian. Makanya dia telah menebus kita dari hukuman dosa. Pesan yang ketiga, anak-anak. Pesan ketiga adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Di ayat 21 dikatakan bahwa oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di pesan kedua Encik sudah sampaikan bahwa kita berharga karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dan yang ketiga, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka di dalam Tuhan Yesus kita punya harapan. Kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Apa artinya anak-anak seperti ini?
seperti Enci bilang tadi, bahwa kita semua hanya menumpang di atas dunia ini. Suatu waktu kita akan pulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mau selama anak-anak di dunia ini, iman kita harus tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Anak-anak tidak boleh tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu tidak boleh tinggalkan Tuhan Yesus, dan kemudian iman kita harus tertuju kepada Tuhan. Maksudnya seperti apa? Anak-anak kan sudah percaya Tuhan Yesus tadi. Tuhan mau apa yang kita ucap di mulut, saya percaya Tuhan Yesus, maka percaya itu harus kita perlihatkan dari iman kita. Artinya harus kelihatan dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari pikiran anak-anak. Bagaimana mungkin orang percaya Tuhan Yesus masih berbohong, melawan orang tua, tidak mau beribadah, malas ke gereja, malas ke sekolah minggu, suka membuli teman, menonton hal-hal yang tidak benar. Masa anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus masih melakukan hal-hal yang tidak benar? Orang kan tidak akan mungkin percaya, sebab Tuhan Yesus itu Allah, Allah yang kudus, Allah yang mengajarkan semua yang baik, semua yang benar. Dan orang-orang yang hidup di sorga, warga kerajaan sorga, hidupnya harus selalu berbuat baik. Karena kan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kasih, kebaikan, kebenaran. Makanya iman kita, selain kita tidak boleh tinggalkan Tuhan Yesus, yang paling penting yang kedua adalah orang mau melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita, melalui anak-anak, melalui enci-enci dan engku-engku. Karena itu jaga mulut, jaga hati. Kalau anak-anak masih suka bully, suka maksa mama, harus minta jajan, harus ini, harus ada handphone seperti ini. Mulai hari ini bertobat. Karena apa? Kalian berharga, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka tidak boleh sembarangan lagi. Karena kalau kita sembarangan hidup, berarti kita belum anak Tuhan. Dan kita belum warga kerajaan sorga. Makanya dikatakan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Tuhan memberikan jaminan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti punya tempat di sorga. Dan Tuhan pasti akan menolong kita selama ada di dunia ini. Maka anak-anak harus memperlihatkan iman kita kepada Tuhan Yesus, harus diperlihatkan melalui kelakuan kita, perkataan kita, pikiran kita. Oke? Enci berharap anak-anak akan selalu ingat ini. Kita sudah diberikan jaminan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya kepadanya ditebus dari hukuman dosa dan diberikan jaminan untuk ada dalam kehidupan kekal. Tapi Tuhan mau selama anak-anak menumpang di dunia ini, selama enci dan engku, kita semua menumpang di dunia ini, kita harus memperlihatkan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita. Maka jaga hidup kita supaya kita menjadi berkat bagi semua orang, dan kita menjadi surat Kristus. Orang akan melihat Tuhan Yesus dari hidup kalian, dari hidup Enci, dan hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Inilah cerita firman Tuhan di saat ini. Enci berharap anak-anak semua akan selalu ingat kebenaran firman Tuhan, dan ada ayat hafalan kalian akan hafal, karena ingat ketika kita menghafal firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita tutup dengan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar firman-Mu, firman yang luar biasa. Kami berharga, kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Maka kami bersyukur kami memperoleh jaminan untuk masuk surga. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kami bahwa kami sudah dibenarkan dengan darah Tuhan Yesus, bukan karena kami hebat, bukan karena perbuatan baik kami. Saat ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi anak-anak atau enci-enci atau orang tua yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam hati, sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen, boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa dan tidak layak untuk masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya sesuai janji-Mu, sekarang saya menjadi anak Allah dan memiliki jaminan untuk hidup kekal. Tolong saya untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan hanya taat kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Encik berharap jangan lupa like, subscribe, and comment kalau video ini memberkati kalian semua. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.